Ya pemirsa, hanya karena masalah gadai handphone, seorang suami di Kabupaten Bengkalis, Riau tega menghabisi nyawa istrinya. Ya, pelaku ini melukai ataupun membunuh istrinya dengan melukai leher korban menggunakan kapak. Usai membunuh istrinya, pelaku dengan suara keras berteriak di halaman rumahnya bahwa dia telah membunuh istrinya dengan membuang kapaknya ke tanah. Melihat kejadian tersebut, pihak keluarga korban dan tetangga pun langsung mengamankan pelaku lalu menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sedangkan korban Susilawati meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dari keterangan pelaku pembunuhan, motif menghabisi nyawa istrinya ini karena permasalahan gadai handphone, dan polisi pun telah mengamankan pelaku beserta barang bukti kapak. Sebelumnya pelaku dan istrinya seringkali cekcok karena masalah ekonomi, dan korban juga pernah mengancam akan menceraikan pelaku. Usai diotopsi, jasad korban telah diserahkan kepada keluarga untuk kemudian dimakamkan. Ya, untuk mendalami kasus ini ya Putri dan juga pemirsa, kita coba dalami dengan Kasat Reskrim Polres Bengkalis, Riau. Sudah bergabung pagi ini melalui Zoom Ajun Komisaris Polisi Gian Wiatma Piliang. Selamat pagi Pak Kasat. Apakah Pak Kasat sudah bisa mendengar suara kami? Pagi Pak Kasat. Ya, mendengar Mas, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kasat. Pak Kasat, kronologis kejadian seperti apa Pak? Kalau kita bicara bisa secara highlightnya begitu Pak. Baik, langsung saja mungkin untuk kronologis kejadian di awal. Memang ini terjadi antara suami dan istri ya dalam keluarga. Kemudian si suami awalnya menggadaikan handphonenya. Ini mungkin terkait masalah ekonomi. Kemudian tidak lama kemudian suami ini ingin menggadaikan juga handphone istrinya. Namun terjadi cekcok mulut yang mana si istri tidak terima bahwa handphonenya itu digadaikan. Sehingga berlanjut juga penuduhan dari seorang suami kepada istrinya, yaitu menuduh bahwa istrinya juga selingkuh. Nah, setelah itu kemudian terjadi perang mulut dan berakhir sampai pemacokan langsung menuju arah leher korban 2 kali, kemudian dan langsung tumbang dan langsung meninggal di tempat. Demikian. Baik, Pak Kasat, informasinya ini pelaku juga mengakui perbuatannya. Seusai dia menghabisi nyawa istrinya, ia kemudian berteriak bahwa ia telah membunuh istrinya. Apakah memang sudah ada pemeriksaan lanjutan Pak terkait kejiwaan pelaku begitu, atau memang pelaku ini dalam pengaruh alkohol mungkin? Baik, untuk pelaku tidak ada pengaruh dalam alkohol, normal-normal saja. Mungkin karena tersulut emosi dan langsung menebas leher dari istrinya, yaitu korban. Baik, Pak Kasat, apa motif atau alasan pelaku saat ini sudah tersangka tentunya ingin menjual atau menggadaikan handphone istrinya? Dan alasan dari pelaku yaitu terkait yang pertama masalah ekonomi, kemudian juga terkait kecemburuan, yang mana si pelaku menduga istrinya ada selingkuh dengan pria lain. Demikian. Artinya sang suami sering mendapati istri mungkin asik bermain handphone dan menduga istrinya berselingkuh, begitu? Benar, mungkin didasari atas itu karena asik bermain handphone, tidak mengurus rumah tangga, dan pada akhirnya si suami menduga istrinya ada main di belakangnya dengan pria lain. Oke, Pak Kasat, tapi apakah memang sering cekcok pasangan ini, Pak? Kalau kami dapati informasinya cekcok karena masalah ekonomi begitu. Apakah memang sering terjadi cekcok, dan sanksi apa yang akan menjerat pelaku ini?
Sebelumnya memang sudah cekcok ya terjadi antara suami istri, namun mungkin ini puncaknya terkait pengadaan handphone, kemudian istri tidak terima, dan juga sempat si suami menyuruh istri untuk membuatkan kopi, namun si istri ini tidak mau. Dan juga yang bikin istri ini atau korban mengatakan bahwa ingin cerai. Kalau begini kita cerai saja. Nah, dengan kata-kata itu si pelaku tersulut emosi seketika langsung melakukan pembacokan ke arah korban, yaitu ke arah leher dengan menggunakan kampak. Demikian. Artinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami ini murni seketika ya Pak ya, atau mungkin ada perencanaan? Kalau untuk perbuatannya seketika, dan pada saat itu langsung mengambil kampak di daerah dapur, langsung mengarahkan ke leher korban. Oke, berarti konstruksi hukumnya pasal yang diterapkan dengan ancaman hukuman Pak Kasat? Baik, untuk pasal kami bisa menerapkan di pasal 44 ayat 3, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bengkalis Riau atas waktunya pagi ini Pak. Selamat bertugas kembali, dan kasus ini menjadi peringatan tegas buat masyarakat juga. Hari ini suami membunuh istrinya dengan melakukan pembacokan dengan kapak. Kemarin kita juga memberitakan suami menghabisi nyawa istrinya dengan barbel. Iya. Ini permasalahannya sebetulnya permasalahan di dalam rumah tangga. Stop KDRT atau kekerasan rumah tangga, komunikasikan segala sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang berujung kepada petaka, yang berujung kepada penjara juga. Betul.